Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Anda membuka kulkas, menuangkan segelas susu dingin yang segar dan berpikir, saya sedang melakukan sesuatu yang baik untuk tulang saya. Selama bertahun-tahun kita percaya bahwa susu adalah simbol kesehatan. Tulang yang kuat, ingatan yang tajam, energi yang stabil. Namun inilah kenyataan yang mengejutkan. Setelah usia 60 tahun, jenis susu yang salah tidak hanya sekadar kurang bermanfaat, itu justru bisa merugikan Anda. Penelitian kini menunjukkan bahwa susu populer tertentu yang diminum sebagian besar orang tua setiap hari, secara diam-diam dapat memicu peradangan pada sendi, menipiskan tulang, meningkatkan gula darah, dan bahkan memperkeruh ingatan Anda. Sebuah studi besar menemukan bahwa susu yang salah meningkatkan risiko peradangan dan patah tulang lebih dari 50% pada orang berusia di atas 60 tahun. Hal itu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga berbahaya. Namun, tidak semua susu itu buruk. Faktanya, beberapa jenis susu telah terbukti melakukan hal yang sebaliknya. Menenangkan peradangan, membangun kembali kekuatan tulang, mendukung kekebalan tubuh, dan bahkan meningkatkan fungsi otak. Hari ini, kita akan mengungkap dengan tepat susu mana yang harus dibuang dari dapur Anda dan mana yang harus mulai diminum setiap hari. Pertama, kita akan membahas 4 susu terburuk bagi orang tua yang diam-diam menguras kesehatan Anda meskipun terdengar menyehatkan. Kemudian kita akan membalikkan keadaan dan menunjukkan kepada Anda 4 susu terbaik yang terbukti melindungi tulang, meningkatkan pencernaan, dan menutrisi tubuh Anda yang menua. Dan susu nomor 1 dalam daftar kami, hampir tidak ada yang membicarakannya, tetapi studi klinis menunjukkan bahwa susu tersebut memperkuat kerangka tubuh Anda, mendukung ketahanan imun, dan memperlambat tanda-tanda penuaan kognitif, terutama pada lansia di atas 70 tahun. Ini adalah saluran sehat. Itu menyenangkan, di mana kami menghadirkan strategi yang didukung sains untuk membantu Anda tetap kuat, lincah, bergerak, dan tajam secara mental seiring bertambahnya usia. Jika itu terdengar bermanfaat, pastikan untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan informasi berikutnya. Selain itu, berapa usia Anda dan dari mana Anda menonton tayangan ini? Tinggalkan komentar singkat di bawah. Saya ingin tahu seberapa jauh pesan ini tersampaikan. Sekarang, mari kita mulai dengan 4 susu terburuk yang tidak boleh Anda sentuh setelah usia 60 tahun. Susu terburuk nomor 4. Susu almond dengan pemanis. Susu almond tampak seperti pilihan yang cerdas. Susu ini ringan, nabati, dan sering diberi label sebagai alternatif sehat pengganti susu sapi. Namun, bagi para lansia, susu almond dengan pemanis mungkin merupakan salah satu jebakan kesehatan paling licik di kulkas Anda. Mengapa? Susu ini syarat dengan gula tambahan, gula tebu, sirup, dan penambah rasa yang secara diam-diam meningkatkan gula darah Anda. Sebuah studi tahun 2022 di Journal of Endocrinology and Aging menemukan bahwa orang tua yang secara teratur meminum susu non-hewani dengan pemanis memiliki risiko 39% lebih tinggi terkena resistensi insulin dan penambahan lemak perut. Dan inilah masalahnya. Setelah usia 60 tahun, sensitivitas insulin Anda menurun secara alami. Bahkan sejumlah kecil gula akan berdampak lebih keras. Itu berarti lebih banyak kelelahan, kekakuan sendi, dan penambahan berat badan di sekitar pinggang. Semua itu meningkatkan risiko Anda terkena radang sendi, diabetes, dan masalah jantung. Lebih buruk lagi, sebagian besar susu almond dengan pemanis mengandung kurang dari 2% almond asli. Sisanya adalah air yang disaring, gunggung, penstabil, dan perasa buatan. Itu berarti Anda tidak mendapatkan magnesium, vitamin A, atau antioksidan yang membuat almond asli bermanfaat bagi sendi dan otak Anda. Jika Anda menikmati susu almond, inilah cara aman untuk menukarnya. Pilihlah susu almond tanpa pemanis yang diperkaya kalsium. Periksa labelnya untuk memastikan tidak ada gula tambahan, serta adanya tambahan vitamin D dan magnesium. Kombinasi itu mendukung tulang, fungsi otot, dan kesehatan saraf Anda. Susu almond dengan pemanis mungkin terasa lembut dan menyegarkan. Namun di balik rasa manis itu, ia diam-diam merusak kesehatan Anda. Susu terburuk nomor 3, susu oat yang tidak diperkaya nutrisi unfortified. Susu ini sedang tren, kental, dan ada di mana-mana mulai dari kedai kopi hingga rak dapur. Namun bagi para lansia, susu oat yang tidak diperkaya nutrisi adalah pencuri nutrisi yang senyap. Sebagian besar, susu oat jenis ini kekurangan nutrisi penting pendukung tulang seperti kalsium dan vitamin D.
dan itu masalah besar. Sebuah studi tahun 2021 di Journal of Clinical Nutrition and Aging menemukan bahwa lansia yang secara teratur meminum susu oat tanpa fortifikasi kehilangan kepadatan tulang lebih cepat dan mengalami tingkat kelelahan serta masalah keseimbangan yang lebih tinggi. Lebih buruk lagi, oat secara alami mengandung asam fitat, sebuah antinutrisi yang mengikat kalsium dan magnesium, menghalangi tubuh Anda untuk menyerapnya. Bagi lansia yang sudah berjuang dengan tulang rapuh dan otot lemah, ini secara diam-diam dapat mempercepat penurunan kondisi. Dan jangan lupakan beban gulanya. Susu oat tinggi karbohidrat dan banyak merek menyelipkan gula tambahan. Kombinasi ini menyebabkan lonjakan dan penurunan insulin yang drastis. Sangat berbahaya jika Anda sedang mengelola gula darah atau mencoba mempertahankan otot tanpa lemak. Susu oat komersial juga mengandung minyak, gom, dan pengental yang dapat mengiritasi usus Anda, memicu kembung, reflux, dan ketidaknyamanan pencernaan yang membuat lebih sulit untuk memakan makanan kaya nutrisi lainnya. Apa solusinya? Pilih susu oat tanpa pemanis, yang diperkaya fortified dengan setidaknya 25% dari kebutuhan harian kalsium dan vitamin D Anda per sajian. Versi ini memberi Anda rasa dan tekstur yang Anda sukai tanpa merampok nutrisi tulang Anda. Susu terburuk nomor 2. Susu bebas laktosa berperasa. Bagi lansia dengan intoleransi laktosa, susu bebas laktosa tampak seperti anugerah. Namun, ketika susu itu diberi rasa, pikirkan coklat, vanila, atau stroberi, itu menjadi bom gula yang tersembunyi. Versi ini syarat dengan gula tambahan, perasa, dan minyak terhidrogenasi yang merusak metabolisme Anda. Sebuah studi tahun 2022 di Journal of Gerontological Nutrition menunjukkan bahwa orang tua yang meminum susu bebas laktosa berperasa memiliki kadar insulin 41% lebih tinggi dan mendapatkan lebih banyak lemak perut hanya dalam 6 bulan. Itu adalah risiko serius ketika respons insulin alami tubuh Anda sudah melambat, tambahkan pemanis buatan, karagenan, dan pengemulsi, dan Anda memberi makan peradangan, bukan kesehatan Anda. Beberapa versi bahkan menggunakan minyak sintetis untuk mencapai tekstur kental tersebut, minyak yang mengganggu metabolisme lemak dan memperburuk kolesterol. Jika Anda sudah berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung setelah usia 60 tahun, bahan tambahan tersembunyi ini mendorong Anda lebih dekat ke bahaya. Langkah terbaik Anda? Beralihlah ke susu bebas laktosa tawar tanpa pemanis. Susu ini memberikan kalsium, vitamin D, dan protein tanpa tambahan beracun. Jika Anda menginginkan rasa manis alami, tambahkan buah beri atau kayu manis sebagai gantinya. Susu bebas laktosa berperasa mungkin tampak sebagai pilihan yang lembut, tetapi bagi tubuh yang menua, itu adalah serigala berbulu domba. Susu terburuk nomor 1, susu sapi A1 ultra pasteurisasi. Ini adalah susu klasik yang banyak dari kita minum sejak kecil. Familiar, murah, dan tersedia luas. Namun bagi lansia, susu A1 ultra pasteurisasi mungkin merupakan pilihan paling berbahaya dari semuanya. Masalahnya dimulai dari proteinnya. Beta-kasein A1 yang ditemukan di sebagian besar susu sapi komersial telah dikaitkan dengan peradangan usus, nyeri sendi, dan kabut otak pada orang dewasa yang menua. Seiring melemahnya pencernaan Anda dengan bertambahnya usia, protein ini menyebabkan stres imun halus yang menumpuk seiring waktu. Sebuah uji klinis tahun 2020 di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang tua yang meminum susu A1 memiliki penanda peradangan 32% lebih tinggi dan mengalami lebih banyak kelelahan mental serta kekakuan sendi dibandingkan dengan mereka yang beralih ke susu A2. Sekarang tambahkan masalah pemrosesannya. Ultra pasteurisasi memanaskan susu hingga suhu ekstrem, menghancurkan enzim bermanfaat dan merusak struktur protein yang dibutuhkan tubuh Anda. Ini mengarah pada kembung, penyerapan nutrisi yang buruk, dan bahkan penuaan sel yang lebih cepat. Dan akhirnya, sebagian besar susu konvensional berasal dari sapi yang diberi hormon pertumbuhan, antibiotik, dan pakan GMO. Residu jejak dari bahan tambahan ini dapat mengganggu hormon Anda, melemahkan metabolisme kalsium, dan membingungkan sistem kekebalan tubuh Anda, yang semuanya berkontribusi pada pengeroposan tulang, kelelahan, dan peradangan. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, jenis susu ini secara diam-diam mempercepat semua hal yang ingin Anda perlambat. Apa opsi yang lebih baik?
Hindari susu A1 ultra pasteurisasi sepenuhnya. Pilih susu A2, susu kambing, atau pilihan fermentasi seperti kefir yang akan kita bahas selanjutnya. Dan selalu pilih susu dari sumber yang dipasteurisasi dengan lembut atau dari sapi yang diberi makan rumput jika memungkinkan. Bagi lansia, susu bukan sekadar susu. Itu adalah keputusan harian yang memengaruhi tulang, sendi, dan bahkan otak Anda. Sekarang, inilah berita baiknya. Hanya karena beberapa susu secara diam-diam menyakiti tubuh Anda bukan berarti Anda harus berhenti minum susu sepenuhnya. Faktanya, jika dipilih dengan bijak, jenis susu yang tepat dapat menjadi sekutu harian yang ampuh, melindungi tulang Anda, meningkatkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan bahkan menajamkan pikiran Anda. Jadi, mari kita buka lembaran baru. Berikut adalah 4 susu terbaik untuk lansia di atas 60 tahun, didukung oleh sains, dan disesuaikan untuk tubuh yang menua. Susu terbaik nomor 4. Susu kambing. Susu kambing mungkin bukan barang paling populer di kulkas Anda, tetapi begitu Anda memahami apa yang bisa dilakukannya untuk lansia, Anda mungkin tidak akan pernah kembali ke susu sapi lagi. Susu kambing secara alami kaya akan protein A2 yang lebih mudah dicerna oleh tubuh Anda dibandingkan dengan protein A1 yang memicu peradangan pada sebagian besar susu sapi komersial. Bagi lansia yang berurusan dengan gas, kembung, atau ketidaknyamanan usus, pertukaran protein sederhana ini dapat memberikan kelegaan cepat. Sebuah studi yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa orang tua yang beralih dari susu sapi ke susu kambing hanya selama 8 minggu mengalami pengurangan peradangan usus sebesar 26%, penyerapan kalsium yang lebih baik, dan pencernaan yang membaik secara keseluruhan. Tetapi pencernaan hanyalah permulaan. Susu kambing mengandung kalsium, fosfor, dan seng, semuanya penting untuk kepadatan tulang dan kekuatan otot. Susu ini juga mencakup asam lemak rantai menengah yang dengan cepat diubah menjadi energi yang dapat digunakan, sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh tubuh yang menua. Namun yang mungkin paling diremehkan adalah kandungan seleniumnya. Selenium mendukung fungsi tiroid, kekebalan tubuh, dan pengaturan suasana hati, 3 area yang sering menurun seiring bertambahnya usia. Bagaimana cara mengonsumsinya? Cari susu kambing penuh lemak full fat yang dipasteurisasi tanpa tambahan gula atau perasa. Hangatkan perlahan dengan kayu manis sebagai minuman malam yang menenangkan, atau tuangkan di atas oatmeal atau sereal gandum di pagi hari. Susu kambing mungkin sederhana, tetapi bagi lansia itu adalah pembangkit tenaga yang tenang untuk kekuatan pencernaan dan vitalitas. Susu terbaik nomor 3. Susu almond tanpa pemanis yang diperkaya kalsium. Susu almond mendapat banyak perhatian di dunia kesehatan, tetapi jika dipilih dengan benar, ini lebih dari sekadar minuman nabati yang trendy. Ini adalah salah satu pertukaran susu terbersih dan terpintar bagi orang dewasa yang menua. Apa yang membuatnya kuat adalah apa yang tidak dimilikinya. Tidak ada laktosa, tidak ada kasein, dan hampir tidak ada gula. Dan apa yang ditawarkannya? Hidrasi ringan dengan mineral essential. Sebuah studi tahun 2021 dalam Nutrition and Clinical Practice menemukan bahwa lansia yang menukar susu sapi dengan susu almond yang diperkaya kalsium melihat pengurangan kekakuan sendi sebesar 32% dan kadar gula darah yang lebih stabil hanya dalam 10 minggu. Susu almond juga sering diperkaya dengan vitamin D dan magnesium, trio yang sempurna bersama kalsium. Ketiga nutrisi ini bekerja sama untuk memperkuat tulang, mendukung kesehatan saraf, dan menjaga otot Anda berfungsi dengan baik. Tapi masih ada lagi. Susu almond secara alami tinggi vitamin E, antioksidan kuat yang mendukung kesehatan otak dan mengurangi stres oksidatif. Pada orang tua, ini bisa berarti retensi memori yang lebih baik dan penurunan kognitif yang lebih lambat. Bagaimana cara mengonsumsinya? Tuangkan ke dalam smoothie dengan buah beri dan biji rami. Aduk ke dalam steel cut oats atau minum dalam keadaan dingin di sore hari sebagai minuman antiinflamasi yang menyegarkan. Ingat saja, selalu pilih susu almond tanpa pemanis yang diperkaya kalsium dengan bahan-bahan minimal. Jenis yang tepat tidak hanya menggantikan susu sapi, tetapi secara aktif mendukung tulang, otak, dan gula darah Anda. Susu terbaik nomor 2, kefir. Jika ada satu susu yang pantas mendapatkan gelar makanan penyembuh bagi lansia, itu adalah kefir. Kefir adalah susu fermentasi yang terlihat seperti yogurt cair, namun jangan biarkan penampilan sederhananya menipu Anda.
Ini mengandung lebih dari 30 jenis bakteri dan ragi bermanfaat yang mengubah kesehatan pencernaan, penyerapan nutrisi, dan bahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, keragaman mikrobioma usus kita menurun, menyebabkan pencernaan yang lebih lemah, lebih banyak peradangan, dan penyerapan vitamin yang lebih buruk. Kefir membalikkan keadaan ini dengan menanam kembali usus Anda dengan probiotik hidup. Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Frontiers in Aging Neuroscience menemukan bahwa lansia yang minum kefir setiap hari selama 12 minggu memiliki bakteri usus 33% lebih beragam, penyerapan vitamin D 25% lebih tinggi, dan peningkatan terukur dalam keseimbangan, stabilitas berjalan, dan kejelasan kognitif. Kefir juga dikemas dengan kalsium, magnesium, dan fosfor. Tetapi pengubah permainannya adalah vitamin K2. Nutrisi ini membantu mengarahkan kalsium ke tulang Anda, alih-alih membiarkannya menyumbat arteri Anda, risiko yang meningkat secara dramatis setelah usia 60 tahun. Sebuah uji klinis di Journal of Nutrition, Health, and Aging menunjukkan bahwa wanita pasca menopause yang mengonsumsi kefir mengalami pengeroposan tulang-tulang belakang 45% lebih lambat dan pinggul yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang tidak. Bagaimana cara menggunakan kefir? Minumlah segelas kecil saat sarapan atau makan siang. Blender menjadi smoothie dengan blueberry, atau aduk ke dalam overnight oats dengan biji chia. Selalu pilih kefir susu penuh lemak, tanpa pemanis, dengan kultur hidup yang tertera pada label. Lewati jenis yang berperasa, mereka sering membatalkan manfaat kesehatan dengan gula tambahan. Bagi lansia, kefir bukan sekadar minuman, itu adalah perisai harian terhadap pengeroposan tulang, masalah usus, dan peradangan. Susu terbaik nomor 1, susu sapi A2, penuh lemak full fat. Sekilas, susu A2 terlihat seperti susu biasa. Dituang dengan cara yang sama, berbuih sama, dan bahkan rasanya familiar. Namun, perbedaan internalnya sangat besar. Dan bagi orang dewasa yang menua, itu bisa mengubah hidup. Tidak seperti susu sapi konvensional, susu A2 hanya mengandung beta-kasein A2, protein yang jauh lebih mudah dicerna, dan jauh lebih kecil kemungkinannya memicu peradangan, versi A1 yang umum. Sebaliknya, dikaitkan dengan ketidaknyamanan usus, masalah kekebalan, dan nyeri sendi. Dalam studi European Journal of Clinical Nutrition tahun 2021, orang tua yang beralih ke susu A2 mengalami masalah pencernaan 64% lebih sedikit, nyeri sendi berkurang, dan kejernihan mental yang lebih tajam. Mereka juga mempertahankan kalsium secara lebih efektif, yang sangat penting untuk menjaga massa tulang setelah usia 60 tahun. Susu A2 mempertahankan semua nilai gizi susu sapi murni biasa. Protein, kalsium, B12, dan lemak sehat, tetapi tanpa efek samping peradangan. Susu ini juga mendukung kesehatan otot dan fungsi otak dengan yodium alami, vitamin B, dan lemak berkualitas yang meningkatkan penyerapan vitamin. Bagi lansia yang mencoba mempertahankan mobilitas dan fungsi kognitif, ini adalah alat harian yang ampuh. Bagaimana cara mengonsumsinya? Tuangkan di atas oatmeal, blender dengan buah beri, atau nikmati hangat sebelum tidur. Selalu pilih susu A2 penuh lemak dari sapi yang diberi makan rumput jika memungkinkan. Hindari versi ultra pasteurisasi atau berperasa yang menghilangkan nutrisi atau memasukkan gula tambahan. Bagi lansia, susu A2 lebih dari sekadar pengganti, itu adalah peningkatan. Susu ini memberikan semua yang dibutuhkan tubuh Anda untuk tetap kuat, lincah bergerak, dan jernih secara mental tanpa memicu peradangan tersembunyi. Susu yang Anda pilih membentuk kehidupan yang Anda jalani. Sekarang, Anda telah melihat bahwa tidak semua susu diciptakan sama, terutama setelah usia 60 tahun. Beberapa jenis, seperti susu sapi A1 ultrapasteurisasi atau susu almond dengan pemanis, mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi secara diam-diam mempercepat peradangan, nyeri sendi, penurunan memori, dan pengeroposan tulang. Namun berita baiknya, hanya butuh satu perubahan cerdas untuk mulai membalikkan keadaan. Baik itu kefir untuk membangun kembali usus Anda, susu A2 untuk melindungi sendi Anda, susu kambing untuk menutrisi tulang Anda, atau susu almond tanpa pemanis untuk menstabilkan gula darah. Susu yang tepat dapat bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Setiap tegukan adalah pilihan.
Anda bisa memberi makan kelelahan atau memicu kekuatan. Anda bisa memberi makan peradangan atau menutrisi pemulihan. Jadi, buka kulkas Anda hari ini, lihatlah labelnya, tanyakan pada diri sendiri, apakah susu ini membantu saya tetap kuat atau diam-diam menghambat saya? Karena ketika Anda menukar dengan pilihan yang lebih baik, bahkan hanya satu, Anda tidak hanya mengubah minuman Anda berinvestasi pada tulang yang lebih kuat, pencernaan yang lebih baik, otak yang lebih tajam, dan kemandirian yang lebih besar. Ini bukan tren kesehatan sesaat. Ini adalah alat praktis yang terbukti dan didukung oleh sains nyata bagi lansia yang ingin merasa lebih baik, bergerak lebih baik, dan hidup lebih lama dengan sedikit hambatan. Jadi, jika video ini membantu Anda melihat susu dengan cara berbeda, berikan tanda suka like, dan jika Anda belum melakukannya, tekan tombol berlangganan. Subscribe untuk tip yang didukung sains lainnya dari saluran sehat. Itu menyenangkan, di mana kami membantu Anda tetap aktif, bergerak, tajam, dan berkembang setiap hari. Dan akhirnya, bagikan ini dengan teman atau anggota keluarga yang berusia di atas 60 tahun. Karena terkadang perubahan terkecil, seperti memilih susu yang tepat, mengarah pada perbedaan terbesar dalam seberapa lama Anda tetap stabil, kuat, dan mandiri. Ingat, kebiasaan yang tepat hari ini melindungi kebebasan yang akan Anda nikmati